Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang di channel Kisah Cerita. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Berikut kisahnya. Desa Sumberjaya, sebuah desa yang terletak di pinggiran kota, selalu tampak tenang. Udara segar, sawah yang menghampar luas, dan deretan rumah tradisional menciptakan suasana yang damai. Namun, kedamaian itu mulai terganggu ketika sebuah pabrik plastik besar didirikan di tengah desa. Pabrik itu milik Dwi Prasetya, seorang pengusaha muda yang dikenal dengan kesuksesannya yang luar biasa. Awalnya, warga desa mengira pabrik plastik ini akan membawa kemakmuran bagi mereka. Lapangan pekerjaan baru, keuntungan dari kontrak produksi, serta sumbangan dari Dwi Prasetya yang seringkali memberikan bantuan kepada masyarakat membuatnya sangat dihormati. Warga desa tidak merasa curiga sedikit pun terhadap Dwi yang tampak ramah dan dermawan. Namun, seiring berjalannya waktu, ada hal aneh yang mulai dirasakan oleh sebagian orang yang bekerja di pabrik tersebut. Salah satunya adalah Rudi, seorang pemuda yang baru saja lulus sekolah dan mendapatkan pekerjaan di pabrik plastik itu. Rudi adalah orang yang optimis dan bekerja keras. Namun ada sesuatu yang mengganggu pikirannya setiap kali dia melangkah memasuki pabrik itu. Pabrik tersebut memiliki bau yang khas, sebuah aroma plastik yang menyengat. Namun ada sesuatu yang lebih dari itu, sesuatu yang membuat tengkuk Rudi merinding. Suara-suara aneh terkadang terdengar di lorong-lorong gelap pabrik. Suara seperti langkah kaki yang tidak bisa dilihat, bisikan yang terdengar samar di tengah kesunyian malam. Namun, tidak ada yang berani membicarakan hal itu, karena Dwi selalu memastikan bahwa pabrik berjalan dengan lancar dan setiap masalah pasti bisa diselesaikan dengan cepat. Rudi pun berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaannya. Namun rasa curiga itu terus menggerogoti hatinya. Suatu malam, saat dia pulang lebih larut dari biasanya, Rudi melihat sesuatu yang aneh. Di ujung jalan, tak jauh dari pabrik, terdapat sebuah rumah yang tampaknya sudah lama tidak dihuni. Pintu rumah itu terbuka sedikit, dan dari dalamnya, sebuah cahaya kemerahan samar-samar terlihat. Rudi merasa tertarik dan memutuskan untuk mendekat, meskipun perasaan takut terus menggelayuti dirinya. Namun, saat dia hampir mencapai rumah itu, seorang wanita tua muncul dari balik bayangan pohon besar di depan rumah. Wanita itu menatap Rudi dengan tajam, matanya penuh dengan keheranan, seakan-akan dia telah lama menunggu kedatangan Rudi. "Kenapa kau kesini, nak?" tanya wanita tua itu dengan suara serak. Rudi terkejut, lalu buru-buru menjawab, "Saya hanya lewat, Bu. Tidak ada yang aneh." Wanita itu menatap Rudi dengan intens, seakan-akan melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Pabrik itu membawa malapetaka. Jangan terlalu dekat dengannya. "Ada yang salah di sana," kata wanita tua itu. Suaranya penuh dengan peringatan yang dalam. Rudi merasa cemas. Namun dia tidak tahu harus berbuat apa. Wanita tua itu pun perlahan-lahan menghilang di balik rumah yang tampaknya sudah lama terbengkalai. Rudi pun segera berlari pulang, mencoba melupakan kejadian aneh tersebut. Keesokan harinya, Rudi menceritakan kejadian itu kepada sahabatnya, Tika, yang juga bekerja di pabrik tersebut. Tika adalah seorang perempuan muda yang sangat cerdas dan berani. Dia tidak mudah percaya pada cerita-cerita aneh. Namun kata-kata wanita tua itu terus menghantuinya. "Apakah kamu yakin, Rudi? Mungkin hanya imajinasimu saja," kata Tika, mencoba menenangkan temannya. Namun, Rudi merasa ada yang tidak beres, dan dia tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang terus mengganggunya. Seiring berjalannya waktu, kejadian-kejadian aneh mulai semakin sering terjadi. Beberapa pekerja mulai menghilang tanpa jejak. Mereka yang bekerja lembur seringkali mengeluh mendengar suara aneh dari dalam mesin-mesin pabrik. Ada yang merasa seperti diawasi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa mereka melihat bayangan gelap bergerak di dalam pabrik pada malam hari. Rudi dan Tika mulai merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Mereka berdua memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik kesuksesan Dwi Prasetya dan pabrik plastiknya. Mereka merasa ada rahasia besar yang disembunyikan oleh sang pengusaha,
namun mereka belum tahu harus mulai dari mana. Pada suatu malam yang gelap, ketika pabrik sudah tutup dan hanya sedikit orang yang masih bekerja, Rudy dan Tika memutuskan untuk menyelinap masuk ke dalam pabrik setelah jam operasional. Mereka ingin mencari tahu lebih lanjut. Dengan hati-hati, mereka memasuki area yang jarang dijangkau oleh para pekerja, sebuah ruang bawah tanah yang terletak di bagian belakang pabrik. Begitu mereka turun, suasana langsung berubah. Udara di ruang bawah tanah terasa lebih dingin dan pengap. Tika menggigil ketakutan, namun Rudy terus memimpin jalan, berusaha untuk tetap tenang. Di salah satu sudut ruangan, mereka menemukan sebuah pintu besi yang terkunci rapat. Mereka mencoba membuka pintu itu, namun terkunci dengan erat. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakang mereka. Rudy dan Tika terkejut, berbalik dengan cepat. Di sana, berdiri Dwi Prasetya, dengan wajah yang tampak lebih serius dan dingin daripada biasanya. "Apa yang kalian lakukan di sini?" tanya Dwi. Suaranya rendah namun penuh ancaman. Rudy dan Tika terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Mereka tahu bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar dengan menyelidiki pabrik itu. Dwi mendekat. Wajahnya semakin tampak mengerikan. "Kalian sebaiknya berhenti mencari tahu lebih jauh. Ada hal-hal yang lebih baik kalian tidak ketahui," katanya dengan suara bergetar, seperti ada sesuatu yang menekan. Namun, sebelum Dwi bisa mengatakan lebih lanjut, tiba-tiba sebuah cahaya terang menyala dari dalam ruang bawah tanah itu, mengubah segalanya. Semua itu tampak seperti sebuah peringatan yang sangat jelas. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam pabrik plastik ini? Apa hubungan Dwi dengan kekuatan yang mengerikan itu? Rudy dan Tika merasa semakin terpojok. Namun mereka tidak bisa mundur. Mereka sudah terlalu terlibat dalam misteri ini. Mereka harus menemukan jawaban. Meski itu berarti harus menghadapi sesuatu yang lebih menakutkan daripada yang mereka bayangkan. Rudy dan Tika berdiri diam di depan Dwi Prasetya, yang semakin mendekat. Cahaya terang yang muncul dari ruang bawah tanah itu tidak kunjung padam, seolah mengundang mereka untuk masuk lebih dalam, mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Ketegangan terasa begitu pekat, udara begitu berat, membuat dada mereka sesak. Dwi menatap mereka dengan ekspresi yang sulit dibaca, seperti ada sesuatu yang disembunyikan di balik senyum dinginnya. "Ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini, bukan?" tanya Tika dengan suara yang bergetar, meskipun berusaha keras untuk terdengar tenang. Dwi menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara rendah, "Kalian terlalu ingin tahu. Terkadang, ada harga yang harus dibayar untuk mencari tahu lebih banyak." Rudy dan Tika saling berpandangan, menyadari bahwa mereka tidak bisa mundur begitu saja. Keingintahuan mereka tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam pabrik plastik itu telah membawa mereka sejauh ini. Mereka merasa, meskipun berbahaya, mereka harus mencari tahu lebih jauh. Kenapa pabrik ini menghasilkan keuntungan yang begitu besar? Kenapa ada pekerja yang menghilang tanpa jejak? Tanya Rudy, mencoba untuk tetap tegas meskipun hatinya berdebar. Dwi hanya tertawa pelan, namun tawa itu terdengar penuh dengan kepahitan. Semua ini terjadi karena keputusan yang telah diambil sejak lama. Keputusan yang tidak bisa diubah begitu saja. Dia berhenti sejenak, menatap keduanya, lalu melanjutkan. "Aku telah membuat perjanjian dengan makhluk yang tak terlihat oleh mata manusia. Perjanjian yang memberiku kekuatan, kekayaan, dan kemampuan untuk mengendalikan pabrik ini dengan sempurna." Tika dan Rudy terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa penjelasan yang mereka terima akan berhubungan dengan hal-hal gaib. "Makhluk tak terlihat?" tanya Tika, suaranya bergetar. Dwi mengangguk pelan. "Ya, semua yang kalian lihat di sini, kesuksesan, keuntungan, bahkan produksi yang luar biasa cepat, semuanya berkat perjanjian dengan entitas gaib yang menginginkan pengorbanan. Setiap kesuksesan ada harga yang harus dibayar. Pekerja yang hilang, mereka adalah bagian dari harga yang harus dibayar." Mata Rudy terbuka lebar, tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. "Jadi, ini semua hanya untuk memenuhi tuntutan dari makhluk itu?" Dwi menundukkan kepala. "Itulah harga yang harus kubayar. Semua ini bukan untukku, melainkan untuk kelangsungan pabrik dan hidupku yang nyaman."
Tanpa perjanjian itu, aku akan hancur. Suasana semakin tegang. Cahaya dari ruang bawah tanah semakin terang, seolah memaksa mereka untuk memasuki ruangan tersebut. Rudy dan Tika merasa ada sesuatu yang mengintai dari balik cahaya itu. Seperti ada kekuatan yang lebih besar dan lebih menakutkan dari Dwi yang menguasai pabrik ini. Apa yang terjadi jika kita tidak lagi melanjutkan perjanjian itu? Tanya Rudy, meskipun dia sudah dapat menebak jawabannya. Dwi menatapnya tajam, dan matanya yang biasanya tenang kini terlihat penuh amarah. Jika perjanjian itu dihentikan, maka semuanya akan berakhir. Bukan hanya pabrik ini, tetapi juga kehidupan kita semua. Makhluk itu tidak akan pernah membiarkan orang yang melanggar janji hidup dengan tenang. Tika menggigit bibir, merasa terjebak dalam situasi yang semakin membahayakan. Tapi kami tidak bisa diam saja. Kami harus berhenti. Kami harus menghentikan semuanya. Dwi. Dwi menatap Tika dengan tatapan penuh penyesalan. Kalian tidak tahu apa yang kalian katakan. Melawan mereka berarti melawan takdir. Dan takdir itu tidak bisa diubah. Namun, Rudy dan Tika sudah merasa bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Mereka sudah berada terlalu jauh dalam misteri ini. Dengan tekad yang semakin kuat, mereka berdua memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan, meskipun mereka tahu resikonya sangat besar. Jika kami harus melawan, maka kami akan melawan, kata Rudy dengan suara yang penuh keyakinan. Tika mengangguk setuju. Kami tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Kami akan mencari cara untuk menghentikan semua ini. Dwi tampak bingung, seperti tidak mengharapkan respon semacam itu dari mereka. Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi, katanya perlahan. Kemudian ia berbalik dan meninggalkan mereka. Kalian akan menyesal. Namun, Rudy dan Tika tidak gentar. Mereka menyadari bahwa mereka kini berada di titik yang tak bisa diputar-balikan. Mereka harus mencari cara untuk menghancurkan perjanjian itu sebelum semuanya terlambat. Malam itu, Rudy dan Tika memutuskan untuk kembali ke rumah wanita tua yang mereka temui beberapa waktu lalu. Mungkin, wanita itu mengetahui lebih banyak tentang makhluk yang terlibat dalam perjanjian gelap ini. Mereka berjalan perlahan menuju rumah tua yang sepi dan angker. Rasa takut terus menghantui mereka. Namun mereka tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan jawaban. Setelah beberapa saat, mereka sampai di depan rumah tersebut. Pintu kayu yang usang terbuka sedikit, dan cahaya rembulan menyoroti halaman yang gelap. Mereka mengetuk pintu dengan hati-hati, berharap wanita tua itu akan muncul untuk memberi mereka petunjuk lebih lanjut. Beberapa saat kemudian, wanita itu muncul di balik pintu, matanya yang tajam menatap mereka. Kalian kembali. Apa yang kalian cari, anak-anak muda? Tanyanya dengan suara serak. Rudy dan Tika saling berpandangan, lalu Tika memberanikan diri untuk bertanya. Kami ingin tahu tentang makhluk yang ada di balik pabrik itu. Tentang perjanjian yang dibuat Dwi. Apa yang harus kami lakukan untuk menghentikannya? Wanita itu terdiam sejenak, lalu berkata dengan pelan. Jika kalian ingin mengakhiri perjanjian itu, kalian harus siap menerima konsekuensinya. Tidak ada jalan keluar tanpa pengorbanan. Dwi telah menyerahkan nyawanya untuk hidup yang mewah, dan kalian harus siap menghadapi apa yang telah dia lepaskan. Kata-kata wanita tua itu membuat hati mereka semakin berat. Namun, mereka sudah terlalu jauh untuk mundur. Keputusan mereka sudah bulat. Mereka harus melawan kegelapan yang menguasai pabrik plastik itu, apapun yang terjadi. Rudy dan Tika keluar dari rumah wanita tua itu dengan hati yang gelisah. Perkataan wanita tua itu terus berputar di benak mereka. Tidak ada jalan keluar tanpa pengorbanan. Kalimat itu menggerogoti pikiran mereka. Mereka tahu bahwa jalan yang mereka pilih sekarang tidak akan mudah. Namun, tidak ada lagi pilihan lain. Jika mereka membiarkan perjanjian itu berlanjut, maka lebih banyak nyawa yang akan menjadi korban. Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Udara dingin menyelimuti desa, dan angin berbisik melalui pepohonan di sekitar jalan setapak menuju pabrik plastik. Rudy dan Tika berjalan dengan langkah cepat, menyusuri jalan sepi yang mengarah ke pabrik. Suara langkah kaki mereka bergema di kesunyian malam, mengiringi ketegangan yang terus meningkat dalam dada mereka. Sesampainya di pabrik,
Suasana sepi sekali. Pabrik itu tampak seolah tak berpenghuni, meskipun mereka tahu bahwa pekerjaan tetap dilakukan di dalam. Namun, tidak ada suara mesin atau aktivitas lain yang terdengar. Hanya keheningan yang aneh, mencekam. Cahaya lampu yang biasa menyinari area sekitar pabrik ini redup, menciptakan bayang-bayang panjang yang seolah bergerak-gerak sendiri. Rudy dan Tika berhenti di depan pintu utama pabrik, saling menatap sejenak. Mereka tahu bahwa malam ini adalah malam penentuan. "Kita masuk?" tanya Tika. Suaranya bergetar. Rudy mengangguk pelan. "Kita harus menemukan cara untuk menghentikan semuanya," jawabnya. Suaranya penuh keyakinan meskipun hati mereka dihantui rasa takut. Mereka membuka pintu dengan hati-hati, memasuki pabrik yang tampak kosong. Langkah-langkah mereka menggema di dalam, menciptakan suara yang memecah keheningan. Mereka menyusuri lorong yang gelap, di mana hanya cahaya dari senter kecil yang mereka bawa yang menerangi jalan. Ruangan demi ruangan mereka lewati, mencari petunjuk, mencari sesuatu yang bisa memberi mereka jawaban. Akhirnya, mereka tiba di sebuah pintu besar yang terbuat dari baja. Pintu itu tampak kokoh dan tertutup rapat. Tika merasa ada sesuatu yang berbeda dengan pintu itu. Ada getaran yang aneh, seolah ada sesuatu yang terpendam di dalamnya. "Ini dia," kata Tika dengan suara gemetar. "Ini pasti pintu yang menuju ke ruang bawah tanah yang dimaksudkan." Rudy mengangguk. Lalu mereka berdua mencoba membuka pintu itu. Meski mereka berusaha sekuat tenaga, pintu itu tetap tak bergeming. "Kita butuh cara lain," kata Rudy. Wajahnya tampak serius. Tika melihat sekeliling, dan matanya tertuju pada sebuah papan kontrol yang terletak tak jauh dari pintu baja itu. Papan itu berisi serangkaian tombol dan layar monitor yang menunjukkan keadaan pabrik. Tika mendekat, mencoba mencari cara untuk membuka pintu itu. Setelah beberapa menit memeriksa, akhirnya dia menemukan tombol yang sepertinya bisa membuka pintu tersebut. Dengan hati-hati, Tika menekan tombol tersebut. Begitu tombol ditekan, terdengar suara keras seperti pintu yang bergerak, dan pintu baja itu perlahan-lahan terbuka. Suara gemerisik terdengar saat pintu terbuka sepenuhnya, mengungkapkan lorong gelap yang membentang ke bawah tanah. Mereka saling berpandangan, saling menguatkan diri, sebelum akhirnya Rudy melangkah maju. Tika mengikutinya. Langkah mereka semakin dalam ke dalam kegelapan pabrik. Suasana di dalam lorong bawah tanah itu semakin menegangkan, dan mereka bisa merasakan hawa dingin yang semakin menusuk tulang. Lampu senter mereka hanya memberi sedikit penerangan, sementara sisa kegelapan terasa sangat pekat. Setelah berjalan beberapa saat, mereka tiba di sebuah ruangan besar yang tampaknya menjadi pusat dari pabrik itu. Di tengah ruangan, terdapat sebuah altar besar yang dikelilingi oleh lilin-lilin yang menyala. Di atas altar itu, terdapat sebuah patung misterius yang tampaknya terbuat dari batu hitam. Patung itu tampak menyeramkan, dengan mata yang terukir tajam dan mulut yang sedikit terbuka, seolah menyimpan rahasia besar. Tika menarik napas panjang, merasa ngeri dengan apa yang dia lihat. Ini yang dimaksudkan wanita tua itu," bisiknya. Matanya terfokus pada patung itu. Rudy memandang sekeliling, mencoba mencari petunjuk lebih lanjut. Di dekat altar, ada sebuah buku besar yang terbuka. Tampaknya merupakan kitab kuno yang penuh dengan simbol-simbol yang tidak mereka mengerti. Rudy mendekat, membaca beberapa kata yang terukir di halaman pertama. Ini perjanjian," katanya dengan suara parau. "Perjanjian antara Dwi dan makhluk itu." Tika mendekat dan melihat isi buku itu. "Jadi, ini yang memberi Dwi kekuatan? Ini yang membuatnya sukses begitu cepat?" tanya Tika, suaranya penuh rasa ngeri. Rudy mengangguk. "Ya, ini bukan hanya soal pabrik atau kekayaan. Ini lebih dari itu. Ini tentang jiwa-jiwa yang harus dikorbankan untuk mempertahankan semuanya." Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakang mereka. Rudy dan Tika berbalik cepat, dan di sana berdiri Dwi Prasetya, dengan ekspresi yang tidak bisa mereka tafsirkan. Wajahnya tampak keras dan tanpa emosi. "Aku tahu kalian akan datang ke sini," kata Dwi dengan suara dingin. "Kalian tidak bisa menghentikan ini. Ini sudah terlalu jauh." Rudy dan Tika terdiam,
Namun mereka tidak mundur. Mereka tahu bahwa mereka harus bertindak sekarang, sebelum semuanya terlambat. Kami akan menghentikan ini, Dwi, kata Rudi dengan tegas. Kami tidak bisa membiarkan lebih banyak korban jatuh hanya untuk kesuksesan yang salah. Dwi tersenyum pahit. Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi. Kalau saja kalian tahu betapa besar harga yang harus dibayar, katanya, lalu dia melangkah maju. Namun, jika kalian bersikeras, kalian akan tahu seberapa dalam kegelapan ini. Rudi dan Tika saling berpandangan. Mereka tahu bahwa malam ini adalah pertarungan terakhir. Mereka harus menghentikan perjanjian itu, apapun yang terjadi. Dwi berdiri di depan altar dengan tatapan yang penuh keangkuhan. Wajahnya tampak jauh lebih tua daripada yang mereka ingat. Seakan-akan beban perjanjian itu telah mempengaruhi tubuhnya, mengikis masa muda dan semangatnya. Cahaya dari lilin-lilin yang menyala menari di wajahnya, memberikan kesan misterius dan menyeramkan. Jika kalian ingin menghentikan semuanya, kalian harus melalui aku terlebih dahulu, kata Dwi, suaranya menggelegar, menandakan bahwa perlawanan ini akan menjadi pertarungan terakhir antara mereka. Rudi dan Tika berdiri tegak, meskipun hati mereka dipenuhi rasa takut. Mereka tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Mereka telah berada di titik tak terbalik, dan hanya ada satu cara untuk menghentikan kutukan ini. Tika menggenggam tangan Rudi dengan erat. Kita bisa melakukannya, Rudi. Ini bukan hanya untuk kita, tapi untuk semua orang yang terperangkap dalam perjanjian ini. Rudi mengangguk, dan dengan tekad yang kuat, dia berkata, kita harus memutuskan rantai ini. Apapun yang terjadi, kita harus berani. Dwi tertawa pelan. Suara tawa yang terdengar begitu asing dan menyeramkan. Kalian benar-benar tidak tahu apa yang kalian hadapi. Tidak ada yang bisa memutuskan perjanjian ini. Bahkan aku tidak bisa keluar dari ikatan ini. Dengan gerakan cepat, Dwi melangkah maju. Tangannya mengarah ke arah Rudi dan Tika. Tiba-tiba, seluruh ruangan bergetar hebat, dan langit-langit bawah tanah itu seolah-olah ingin runtuh. Suara gemuruh mengisi udara, dan tiba-tiba mereka merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar ancaman fisik, sebuah tekanan yang mencekik, seolah ada kekuatan gelap yang mengendalikan seluruh ruang di sekitar mereka. Di atas altar, patung batu itu mulai bergetar. Cahaya lilin yang ada di sekitar altar berubah menjadi merah darah, dan seketika itu juga, bayangan gelap mulai merayap keluar dari patung itu, membentuk sosok yang tidak bisa mereka kenali. Bayangan itu tampak semakin besar, semakin mengerikan, hingga akhirnya muncul di depan mereka. Sebuah makhluk yang penuh dengan cahaya menyilaukan, tetapi dengan mata yang gelap dan penuh kekejaman. Makhluk itu berbicara dengan suara yang membuat darah mereka membeku. Kalian ingin menghentikan apa yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Suara makhluk itu bergema di seluruh ruangan. Kalian tidak tahu betapa besar harga yang harus dibayar. Rudi dan Tika terdiam, merasakan hawa dingin yang semakin mencekam. Namun, mereka tidak mundur. Rudi menarik napas dalam-dalam. Matanya tidak pernah lepas dari makhluk itu. Kami tahu apa yang harus kami lakukan. Kami akan menghentikan ini, tak peduli apa yang terjadi. Makhluk itu tertawa, namun tawa itu terasa mengerikan, seolah ada ribuan suara yang bergema di dalamnya. Kalian manusia tidak mengerti. Perjanjian ini bukan hanya soal kekuatan dan kekayaan. Ini adalah tentang keseimbangan. Jika kalian menghancurkan perjanjian ini, maka dunia ini akan terhuyung dalam kekacauan. Tika menatap Rudi, dan di mata mereka tercermin tekad yang sama. Mereka tahu bahwa tak ada pilihan lain selain melawan, meskipun mereka harus mengorbankan nyawa mereka. Jika kita harus mengorbankan sesuatu untuk menghentikan ini, kata Tika dengan suara tegas, maka itu akan menjadi harga yang kami bayar. Dengan kata-kata itu, Tika berlari menuju altar, dan Rudi mengikuti di belakangnya. Mereka tahu mereka harus memutuskan perjanjian ini, dan untuk itu, mereka harus menghancurkan sumber kekuatan makhluk itu, kitab yang terletak di atas altar. Kitab itu adalah kunci dari segalanya. Begitu kitab itu hancur, maka perjanjian itu akan berakhir, dan Dwi serta makhluk itu tidak akan lagi bisa mengendalikan hidup mereka. Namun,
Sebelum mereka sampai ke altar, Dwi bergerak dengan cepat, menghadang mereka. "Jangan coba menghancurkan kitab itu," teriak Dwi. Wajahnya penuh dengan kecemasan dan kemarahan. "Kalian tidak mengerti apa yang kalian lakukan. Itu akan membunuh kita semua." Tika dan Rudi tidak terpengaruh oleh ancaman Dwi. Mereka sudah terlalu terlibat dalam perjanjian ini untuk mundur. Mereka harus melawan, meskipun itu berarti menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Tiba-tiba, makhluk yang muncul dari patung itu melangkah maju, dan dengan satu gerakan tangan yang cepat, sebuah kekuatan luar biasa dikeluarkan dari tubuhnya. Cahaya merah menyilaukan membanjiri seluruh ruangan, dan Tika merasa tubuhnya seperti terjepit oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Dia hampir terjatuh, namun Rudi berhasil menariknya kembali. "Dwi, ini bukan jalan keluar," teriak Rudi dengan suara lantang. "Kita tidak bisa terus hidup dengan cara ini. Ini harus berhenti." Namun, Dwi hanya berdiri diam, wajahnya penuh dengan ketakutan. "Jika kalian menghancurkan kitab itu, maka kalian akan membuka gerbang kehancuran yang tidak bisa dibendung. Semua yang telah kami bangun, semua yang telah kalian lihat, akan lenyap begitu saja." Mereka bisa merasakan bagaimana dunia di sekitar mereka mulai terguncang. Segala sesuatu tampak bergetar, dan suara makhluk itu semakin keras, memenuhi ruang bawah tanah. "Kalian tidak akan menang." Suara makhluk itu terdengar lagi. "Kekuatan yang terikat dalam kitab ini jauh lebih kuat daripada yang kalian bayangkan." Namun, Rudi tidak gentar. "Kami akan mengakhirinya. Tidak ada yang lebih berharga dari kehidupan yang bebas dari ketakutan ini." Dengan satu dorongan terakhir, Tika akhirnya berhasil meraih kitab itu. Tanpa ragu, dia mengangkatnya tinggi-tinggi dan menjatuhkannya ke lantai, menghancurkannya dengan sekuat tenaga. Begitu kitab itu pecah, suara dentuman keras mengguncang seluruh ruangan. Seperti ada energi besar yang terlepas. Gelombang kekuatan itu meluncur ke segala arah, memecah segala yang ada di sekitarnya. Dwi berteriak keras, matanya terbuka lebar, penuh dengan rasa takut dan penyesalan. Namun, sebelum dia bisa berkata lebih lanjut, kekuatan itu semakin kuat, dan tubuhnya mulai menghilang, seolah tersapu oleh angin kegelapan. Makhluk itu menjerit. Suaranya penuh dengan kemarahan dan penderitaan. "Kalian tidak tahu apa yang telah kalian lakukan," teriak makhluk itu. "Kekuatan ini adalah bagian dari alam semesta ini. Kalian akan merasakannya." Namun, dalam sekejap, kekuatan itu mulai mereda, dan suasana di sekitar mereka kembali tenang. Ruangan yang semula dipenuhi dengan kekuatan gelap itu kini terasa sepi. Cahaya yang semula menyilaukan kini meredup, meninggalkan hanya sisa-sisa kehancuran. Rudi dan Tika berdiri, saling memandang dengan napas yang terengah-engah. Mereka tahu mereka telah melakukan hal yang benar. Meskipun perjanjian itu telah dihancurkan, mereka tahu bahwa akan ada konsekuensi yang harus dihadapi. Namun, pada saat itu, mereka merasa bebas. Bebas dari ketakutan, bebas dari ikatan yang telah mengikat mereka dan seluruh desa. Setelah kehancuran besar yang mengguncang seluruh ruangan, suasana menjadi sunyi senyap. Cahaya merah yang semula menyilaukan kini lenyap, meninggalkan hanya bayang-bayang gelap yang menyelimuti ruang bawah tanah itu. Dwi dan makhluk itu, yang sebelumnya begitu kuat dan menakutkan, kini tidak tampak lagi. Rudi dan Tika berdiri, terengah-engah, dengan perasaan campur aduk, antara kemenangan dan ketakutan. Mereka menatap runtuhan kitab yang hancur di lantai, serpihan-serpihan halaman yang terbakar dan terlipat. Itu adalah akhir dari perjanjian gelap yang telah mengikat Dwi, pabrik plastik, dan bahkan kehidupan mereka selama bertahun-tahun. Namun, meskipun perjanjian itu telah dihancurkan, mereka tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang harus mereka hadapi. Dunia yang mereka kenal telah berubah, dan meskipun mereka berhasil menghentikan pengaruh gelap itu, dampaknya akan terasa di seluruh desa. Rudi mendekati Tika yang berdiri di dekat altar, matanya kosong, seolah mencerna apa yang baru saja mereka lakukan. Kita benar-benar melakukannya," katanya, suaranya bergetar. "Tapi apakah ini benar-benar selesai?" Tika menatapnya, matanya tampak berat,
penuh dengan pemikiran mendalam. Aku tidak tahu, Rudy. Kita sudah menghancurkan perjanjian itu. Tapi ada sesuatu yang terasa masih tergantung di udara. Sesuatu yang belum selesai. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki di belakang mereka. Keduanya berbalik cepat, hanya untuk menemukan sosok yang tak asing lagi, Dwi Prasetya. Namun, wajahnya tampak berbeda. Tidak ada lagi tanda-tanda kekuasaan atau kegelisahan yang ada sebelumnya. Wajahnya kosong, seakan tak ada emosi yang tersisa. Dwi berdiri di sana, menatap mereka dengan mata yang kosong, seolah tidak mengenali siapapun. "Apa yang telah kalian lakukan?" katanya dengan suara yang rendah, hampir terdengar putus asa. "Kenapa kalian menghancurkan semua ini?" Rudy dan Tika saling berpandangan. Mereka tahu bahwa Dwi tidak lagi sama seperti sebelumnya. Pengaruh dari makhluk itu telah hilang, tetapi ada sesuatu yang lebih mendalam dalam diri Dwi yang tersisa. Sesuatu yang tidak bisa mereka pahami sepenuhnya. "Kami menghentikan perjanjian itu, Dwi," jawab Tika dengan suara yang mantap. "Kami tidak bisa membiarkan lebih banyak nyawa dikorbankan hanya untuk kesuksesan yang dibangun di atas penderitaan." Dwi menunduk, lalu tertunduk dalam diam. "Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang," katanya. Suaranya serak. "Aku telah mengorbankan segalanya. Semua yang aku miliki. Semuanya, bahkan jiwaku." Keduanya merasa kasihan melihat kondisi Dwi. Meski dia adalah orang yang telah memilih jalan gelap, mereka tahu bahwa dia pun hanyalah korban dari kekuatan yang lebih besar. Mereka tidak tahu apakah Dwi akan pernah bisa kembali ke kehidupan yang normal. Namun mereka tahu bahwa dia harus menghadapi kenyataan dari pilihan yang telah dia buat. "Apakah kita bisa memperbaiki ini, Dwi?" tanya Rudy. Suaranya penuh keraguan. "Apakah kita bisa kembali ke hidup yang damai?" Dwi mengangkat wajahnya. Matanya menatap kosong ke arah mereka. "Mungkin. Tapi tidak ada yang sama lagi setelah semua ini. Dunia ini sudah berbeda. Kita semua telah berubah." Tika melangkah maju dan menepuk bahu Dwi dengan lembut. "Kita bisa memulai lagi. Meskipun sulit. Kita harus menghadapi kenyataan ini dan belajar dari kesalahan kita." Dengan perlahan, Dwi mengangguk. "Aku tidak tahu apakah aku bisa memperbaiki semuanya. Tapi aku ingin mencoba. Aku ingin hidup yang lebih baik." Suasana di ruang bawah tanah itu terasa semakin tenang. Keheningan yang menindih mereka seperti sebuah tirai yang menutupi realitas yang ada. Meskipun mereka telah menghancurkan perjanjian gelap itu, mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Masih ada banyak hal yang harus dihadapi, terutama dengan dampak dari apa yang telah mereka lakukan. Ketika mereka meninggalkan ruang bawah tanah, langkah kaki mereka terasa lebih ringan daripada sebelumnya, meskipun tidak sepenuhnya bebas dari beban. Mereka tahu bahwa kehidupan mereka akan berubah selamanya. Desa Sumberjaya yang dulu tenang kini akan menghadapi banyak perubahan. Namun, mereka juga tahu bahwa mereka telah melakukan hal yang benar, dan dengan tekad yang kuat, mereka siap menghadapi tantangan yang ada di depan mereka. Keesokan harinya, berita tentang kejadian malam itu mulai tersebar. Warga desa mulai menyadari bahwa pabrik plastik yang dulu mereka anggap sebagai berkah kini telah runtuh, dan banyak dari mereka merasa lega. Namun, ada juga yang merasa takut akan apa yang akan datang setelah peristiwa tersebut. Mereka tahu bahwa dunia yang mereka kenal telah berubah, dan mereka tidak bisa kembali ke masa lalu. Rudy dan Tika kembali ke rumah mereka, dengan perasaan yang campur aduk. Mereka telah mengakhiri kutukan, tetapi harga yang harus mereka bayar untuk kebebasan ini masih terasa berat. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi mereka bisa belajar dari kesalahan dan berusaha untuk membangun masa depan yang lebih baik. Namun, meskipun mereka merasa lega bahwa pabrik itu kini tidak lagi mengancam, mereka tahu bahwa ada banyak hal yang belum terungkap sepenuhnya. Ada banyak misteri yang masih menggelayuti desa ini, dan mereka harus siap menghadapi apapun yang datang setelahnya. Saat mereka berdiri di tepi desa, melihat matahari terbenam di balik pegunungan, mereka menyadari bahwa meskipun dunia ini penuh dengan kegelapan, selalu ada harapan untuk menemukan cahaya. Mereka telah menjalani perjalanan yang penuh dengan ketakutan dan pengorbanan, namun mereka berhasil keluar dengan satu keyakinan,
Meskipun kegelapan datang, cahaya selalu bisa ditemukan. Dan dengan itu, mereka melangkah maju, siap menghadapi apapun yang datang di masa depan, dengan hati yang penuh harapan. Meski pabrik plastik yang dulu mengerikan itu kini telah dihancurkan, keheningan yang mengikuti peristiwa besar malam itu terasa aneh. Desa Sumberjaya, yang semula hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan perjanjian gelap, kini mulai merasakan dampak dari apa yang telah terjadi. Namun, meskipun Rudi dan Tika merasa lega karena mereka berhasil menghentikan kutukan itu, ada perasaan tidak menyenangkan yang masih menggantung di udara. Sesuatu yang belum sepenuhnya selesai. Pada pagi hari setelah peristiwa besar itu, langit terlihat cerah, namun suasana di desa terasa tidak seperti biasa. Warga yang dulunya takut untuk berbicara tentang pabrik kini berbicara lebih terbuka. Beberapa dari mereka merasa lega, sementara yang lain merasa takut, merasa bahwa mereka belum benar-benar aman dari pengaruh gelap yang telah merasuki desa mereka. Mereka tahu bahwa kutukan itu telah dihentikan, tetapi rasa cemas tetap ada. Rudi dan Tika memutuskan untuk kembali ke pabrik, meskipun mereka tahu itu tidak akan mudah. Keputusan mereka untuk menghancurkan perjanjian gelap itu tidak datang tanpa akibat. Mereka harus menghadapi kenyataan baru yang mereka ciptakan, kenyataan yang penuh dengan ketidakpastian. Mereka tidak tahu apakah keputusan mereka benar-benar akan menghapus semua jejak kegelapan atau jika akan ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menunggu mereka di luar sana. Saat mereka berjalan menuju lokasi bekas pabrik, mereka melihat sisa-sisa kehancuran di sepanjang jalan. Bangunan itu, yang dulu megah dan penuh kehidupan, kini tampak kosong dan rusak. Jendela-jendela yang pecah dan dinding yang retak memberi kesan bahwa kekuatan besar telah menghancurkan segalanya dalam sekejap. Pabrik itu kini hanya menjadi bayangan dari apa yang pernah ada. Meskipun kita sudah menghancurkan perjanjian itu, Rudi, kata Tika dengan suara rendah, ada perasaan yang mengganjal. Kita belum tahu apakah kita benar-benar bebas dari semuanya. Rudi menatap bangunan yang hancur itu. Aku tahu, ini belum berakhir. Aku merasa ada sesuatu yang belum sepenuhnya selesai. Mereka melangkah lebih dalam ke dalam reruntuhan pabrik, berusaha menemukan petunjuk lebih lanjut. Namun, semakin dalam mereka masuk, semakin mereka merasakan adanya kehadiran yang tak terlihat, sebuah kehadiran yang mengintai mereka. Angin sepau-sepau yang berhembus melalui bangunan yang hancur itu membuat suasana semakin menegangkan. Setiap langkah mereka diiringi oleh suara samar, seolah ada sesuatu yang mengamati mereka dari bayang-bayang. Tiba-tiba, Tika menghentikan langkahnya. Rudi, lihat itu, katanya dengan suara terkejut. Di salah satu sudut pabrik, tersembunyi di balik tumpukan puing, mereka melihat sebuah pintu besi yang tampaknya baru saja terbuka. Itu adalah pintu yang tidak mereka lihat sebelumnya. Sebuah pintu yang seolah disembunyikan dengan sengaja. Pintu itu berwarna kusam, terkunci rapat. Namun ada sesuatu di dalamnya yang terasa sangat menarik perhatian mereka. Apakah kita harus membuka ini? Tanya Tika, ragu-ragu. Rudi mengangguk, meskipun rasa takut mulai merayap di dalam dirinya. Ini bisa saja menjadi kunci untuk memahami lebih banyak tentang apa yang terjadi di sini. Dengan hati-hati, mereka mendekati pintu itu. Tika mencari-cari kunci atau cara untuk membukanya. Setelah beberapa saat, akhirnya dia menemukan sebuah mekanisme tersembunyi di sisi pintu yang bisa diputar. Suara gemerisik terdengar saat pintu terbuka perlahan, dan mereka pun melangkah masuk. Begitu mereka masuk ke dalam, suasana berubah drastis. Ruangan ini tampaknya jauh lebih tua daripada bagian pabrik lainnya. Dindingnya tertutup oleh lumut hijau, dan udara di dalamnya terasa lembab dan berat. Di tengah ruangan itu, ada sebuah meja besar yang terbuat dari batu, dan di atasnya terdapat sebuah benda yang tampaknya sangat kuno. Benda itu terbungkus kain hitam tebal, seperti disimpan dengan hati-hati. Rudi mendekat dan membuka kain itu dengan perlahan. Di bawah kain, mereka menemukan sebuah benda yang tampak seperti sebuah kotak besar. Kotak itu terbuat dari bahan yang tidak bisa dikenali, seolah berasal dari zaman yang sangat lama. Di bagian atas kotak itu terdapat simbol-simbol aneh yang tampaknya terukir oleh tangan yang sangat berpengalaman. Simbol-simbol itu memancarkan aura yang sangat kuat,
meskipun sudah terabaikan oleh waktu. Apa ini? Tanya Tika. Matanya penuh rasa heran dan takut. Rudi meraba kotak itu, merasa ada sesuatu yang aneh. Ini bukan hanya sebuah kotak biasa. Ini mungkin kunci dari apa yang terjadi di sini, sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Namun, sebelum mereka bisa merenung lebih lama, suara langkah kaki terdengar dari belakang mereka. Rudi dan Tika berbalik dengan cepat dan mendapati seseorang berdiri di pintu masuk ruangan. Itu adalah seorang pria tua, wajahnya penuh kerutan, dengan mata yang tajam dan penuh pengetahuan. Dia mengenakan pakaian yang sangat kuno, berbeda dari apa yang mereka lihat sebelumnya. "Siapa Anda?" tanya Tika. Suaranya penuh rasa waspada. Pria itu tersenyum, meskipun senyum itu terasa sangat misterius. "Aku adalah penjaga rahasia yang terpendam di sini. Kalian baru saja menemukan apa yang seharusnya tetap terkubur." Rudi dan Tika saling berpandangan. "Apa maksud Anda?" tanya Rudi. Suara mereka penuh kebingungan. Pria itu melangkah maju, mendekatkan dirinya pada kotak itu. "Kotak itu adalah sumber kekuatan yang lebih besar dari yang kalian bayangkan. Itu adalah inti dari segala perjanjian gelap yang telah terjadi di pabrik ini. Dwi Prasetya bukan satu-satunya yang terikat dengannya. Ada lebih banyak lagi yang terlibat, makhluk-makhluk yang tidak akan pernah membiarkan kalian hidup dengan damai." Tika menggigit bibir, merasa tercekik oleh kata-kata pria itu. "Jadi, meskipun kita telah menghancurkan perjanjian itu, masih ada hal lain yang mengancam." Pria itu mengangguk. "Perjanjian yang kalian hancurkan hanya bagian dari gambaran yang lebih besar. Kotak ini harus tetap terkubur, atau dunia ini akan kembali terjerumus dalam kegelapan yang jauh lebih dalam." Rudi dan Tika merasa bingung dan cemas. Mereka tahu bahwa mereka telah melangkah lebih jauh dari yang mereka bayangkan. Dunia yang mereka kenal, desa yang mereka cintai, kini berada di ujung jurang yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Mereka harus memutuskan apakah akan membuka kotak itu dan menghadapi apa yang ada di dalamnya, atau apakah mereka akan mencoba untuk menguburnya kembali dan berharap bahwa mereka bisa hidup dalam ketidakpastian. Namun, satu hal yang pasti, perjuangan mereka belum berakhir. Mereka harus bersiap menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih menakutkan daripada yang mereka bayangkan. Rudi dan Tika berdiri di hadapan pria tua itu, merasa bimbang dan terperangkap dalam dilema besar. Apa yang mereka hadapi sekarang jauh lebih besar daripada sekadar menghentikan perjanjian Dwi dengan makhluk gaib. Kotak yang mereka temukan itu bukan hanya sekadar benda mati, melainkan sebuah kunci, sebuah pintu gerbang menuju kekuatan yang tidak dapat mereka pahami sepenuhnya. Tika merasakan ketakutan yang mendalam saat pria itu berbicara tentang makhluk-makhluk yang lebih kuat, sesuatu yang jauh melampaui apa yang mereka pikirkan. Pria tua itu menatap mereka dengan mata yang tajam, seolah tahu apa yang sedang bergolak dalam pikiran mereka. "Kalian tidak tahu apa yang baru saja kalian temukan," katanya dengan suara yang dalam dan penuh peringatan. "Kotak itu adalah penjaga gerbang antara dunia manusia dan dunia yang lebih gelap. Jika kalian membukanya, kalian akan melepaskan kekuatan yang tidak bisa kalian kendalikan." Rudi menatap kotak itu dengan cemas. Perasaan ragu mulai menyelimuti hatinya. Tika, di sisi lain, merasa seolah ada sesuatu yang menuntunnya untuk melangkah lebih jauh, untuk mencari tahu lebih banyak tentang kekuatan yang terpendam di dalam kotak itu. "Apa yang akan terjadi jika kita membiarkannya tetap terkunci?" tanya Tika dengan hati-hati. Pria itu menghela napas panjang, seolah berat untuk mengungkapkan kebenaran yang lebih dalam. "Jika kotak itu tetap terkunci, dunia kalian akan aman, untuk sementara. Namun, jika kalian membukanya, kalian akan membuka jalan bagi kekuatan yang jauh lebih besar dan lebih mengerikan, kekuatan yang sudah terpendam selama berabad-abad. Dan jika itu terjadi, tidak ada yang bisa menghentikannya." Rudi dan Tika terdiam, tubuh mereka kaku. Setiap kata dari pria itu terasa seperti bayang-bayang yang semakin menekan mereka. Mereka telah melangkah begitu jauh, menghadapi kegelapan yang menjerat Dwi. Namun kini mereka harus berhadapan dengan kegelapan yang jauh lebih besar. Apa yang mereka hadapi sekarang adalah pilihan antara ketidakpastian yang lebih besar dan dunia yang mereka kenal yang mungkin tidak pernah bisa mereka selamatkan. Tika akhirnya berbicara dengan suara pelan.
Kita harus memutuskan, Rudy. Tidak ada jalan lain. Rudy memandang Tika. Matanya penuh kebingungan. Tapi kita sudah menghancurkan perjanjian itu. Kenapa harus ada lebih banyak lagi yang harus kita hadapi? Pria itu menjawab dengan suara yang penuh keprihatinan. Perjanjian itu hanya sebagian kecil dari apa yang ada. Makhluk yang kalian hadapi sebelumnya bukanlah satu-satunya. Mereka hanya menjalankan kehendak dari entitas yang jauh lebih kuat. Dan kotak ini adalah pusat dari semuanya. Setelah beberapa detik yang penuh ketegangan, Tika menghela napas. Jadi, jika kita tidak membuka kotak ini, apakah kita akan selamat? Pria tua itu tidak segera menjawab. Ia hanya berdiri diam, seakan berpikir keras sebelum akhirnya berkata, jika kalian tidak membuka kotak itu, maka kalian akan memiliki kehidupan yang tenang, tetapi dunia ini tidak akan pernah benar-benar bebas dari ancaman. Kekuatan di dalamnya akan terus mengintai, menunggu waktunya untuk datang kembali. Suatu hari nanti, makhluk itu akan terbangun, dan kalian tidak akan bisa menghentikannya lagi. Rudy dan Tika saling menatap, merasakan beratnya pilihan yang harus mereka buat. Dunia mereka, desa mereka, semua yang telah mereka pertahankan, tampak seperti berada di ujung tanduk. Mereka tidak bisa membiarkan kekuatan gelap itu menguasai dunia, tetapi mereka juga tidak tahu apakah mereka siap untuk membuka kotak itu dan menghadapi ancaman yang lebih besar lagi. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Tanya Rudy, suara penuh keraguan. Pria itu menatap mereka dengan penuh intensitas. Ada satu cara untuk menghentikan semuanya, tetapi itu membutuhkan pengorbanan yang besar. Kalian harus memutuskan dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih. Jika kalian membuka kotak itu, kalian akan melepaskan kekuatan yang bisa menyelamatkan dunia dari ancaman yang lebih besar, tetapi kalian juga akan menghadapi resiko yang tidak bisa diprediksi. Tika menggenggam tangan Rudy dengan erat, merasakan tekanan yang sangat berat. Apa maksudnya? Pengorbanan? Tanyanya dengan suara gemetar. Pria tua itu menatap mereka, seolah menilai niat mereka. Kekuatan yang terpendam dalam kotak ini hanya bisa dilepaskan dengan pengorbanan jiwa. Tidak ada yang bisa membuka kotak itu tanpa membayar harga. Pengorbanan itu bisa berupa kehidupan, atau bisa juga berarti melepas bagian dari diri kalian yang paling berharga. Rudy merasa dadanya sesak. Jadi, jika kita membuka kotak itu, kita harus mengorbankan sesuatu yang sangat penting bagi kita. Pria itu mengangguk pelan. Betul. Dan setelah itu, tidak ada yang bisa menjamin dunia ini akan selamat. Bahkan jika kalian berhasil menahan kekuatan itu, akan selalu ada ketakutan bahwa suatu saat nanti, kekuatan yang lebih gelap akan bangkit kembali. Tika menatap kotak itu dengan mata yang penuh ketakutan. Jadi, apa yang kita pilih, Rudy? Apakah kita membuka kotak ini dan menghadapi kegelapan? Atau kita hidup dengan ketakutan akan ancaman yang tak terlihat? Rudy menatap kotak itu dengan penuh kebingungan. Dia merasa terjebak antara dua pilihan yang sama-sama berat. Mereka telah membuat banyak pengorbanan untuk sampai sejauh ini, tetapi sekarang mereka dihadapkan pada pilihan yang lebih besar lagi. Dan kali ini, pengorbanannya bukan hanya untuk mereka berdua, tetapi untuk seluruh dunia. Tika, kata Rudy dengan suara penuh keteguhan, aku rasa kita tidak punya pilihan lain. Kita harus membuka kotak ini. Tika menatapnya, wajahnya penuh keraguan. Tapi, Rudy, kita mungkin akan kehilangan semuanya. Rudy menarik napas panjang dan menatap Tika dengan keyakinan yang kuat. Kita sudah melangkah terlalu jauh. Dunia ini lebih besar dari apa yang kita bisa lihat. Jika kita tidak membuka kotak ini, kita mungkin hanya menunda kehancuran yang lebih besar lagi. Pria tua itu memandang mereka dengan tatapan yang berat. Kalian sudah membuat keputusan. Namun, ingat, jalan yang kalian pilih ini tidak akan pernah sama. Apapun yang terjadi, kalian akan menghadapi konsekuensinya. Dengan itu, Rudy dan Tika memutuskan untuk melangkah maju. Mereka tahu bahwa apa yang akan mereka hadapi setelah membuka kotak itu tidak bisa diprediksi. Namun, mereka tidak bisa mundur lagi. Mereka telah berkomitmen untuk menghentikan kegelapan ini, dan meskipun jalan yang mereka pilih penuh dengan ketidakpastian, mereka akan menghadapinya bersama.
Ketika mereka membuka kotak itu, sebuah cahaya yang sangat terang tiba-tiba meluncur keluar, mengelilingi mereka dengan kekuatan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Semua yang ada di sekitar mereka seakan-akan terhisap oleh cahaya itu, dan dunia mereka mulai berputar, menuju takdir yang tidak bisa mereka hindari. Dengan sebuah desahan pelan, Rudy dan Tika akhirnya memutuskan untuk membuka kotak itu. Kunci untuk menghentikan segala kegelapan yang terpendam selama berabad-abad terletak pada keputusan yang kini mereka buat. Apapun yang terungkap di dalam kotak itu, apapun konsekuensinya, mereka harus siap. Mereka telah melangkah terlalu jauh untuk mundur, dan dunia yang mereka kenal seakan menuntut mereka untuk menghadapi takdir yang lebih besar. Saat Tika menarik kain penutup dari kotak itu, sebuah cahaya yang sangat terang memancar keluar, seakan-akan dunia yang ada di sekitar mereka tiba-tiba menjadi jauh lebih kecil. Semua suara di sekitar mereka teredam. Hanya ada suara detak jantung mereka yang semakin cepat. Cahaya itu melambung tinggi, berputar-putar di udara, menciptakan lingkaran energi yang tidak terlihat sebelumnya. Rudy dan Tika terkejut, seolah seluruh ruang dan waktu di sekitar mereka bergeser. "Rudy, ini apa?" Tika berbisik. Suaranya hampir tenggelam dalam desakan cahaya yang menekan mereka. Rasanya seperti dunia mereka terjepit dalam sesuatu yang lebih besar, lebih kuat daripada mereka berdua. Rudy menggenggam tangan Tika dengan erat. Perasaan bingung bercampur dengan ketakutan yang tak terucapkan. "Aku tidak tahu, Tika. Tapi kita harus melawan. Kita harus siap." Cahaya itu semakin intens, dan secara perlahan, sosok yang tidak tampak mulai muncul di tengah-tengahnya. Suara gemuruh dari jauh menggema, seolah sebuah gerbang besar terbuka, dan dengan cepat, semua bayang-bayang di sekitar mereka mulai bergerak, berputar seperti sebuah pusaran yang tidak terkendali. Sosok itu, akhirnya, mulai terbentuk dengan jelas di hadapan mereka. Makhluk itu tidak sepenuhnya terlihat, namun ada bentuk yang jelas. Sebuah tubuh besar yang seakan terdiri dari ribuan bayangan yang saling bertautan, menciptakan sebuah makhluk yang hanya bisa digambarkan dengan kata, kegelapan itu sendiri. Mata makhluk itu bercahaya dengan warna merah gelap, penuh dengan kekuatan yang tak terlukiskan. Mulutnya yang besar terbuka, dan suara dari kedalaman dunia itu menggetarkan segala sesuatu di sekitar mereka. "Kalian telah membuka pintu ini." Suara itu bergema di seluruh ruang. "Kalian telah melepaskan kekuatan yang lebih besar daripada yang dapat kalian bayangkan." Tika merasakan tubuhnya gemetar. Namun dia mencoba untuk tetap tegar. "Kami tidak akan membiarkan dunia ini hancur oleh kegelapanmu," kata Tika. Meskipun suaranya hampir tidak terdengar di tengah desiran energi yang mengelilingi mereka. Makhluk itu tertawa. Suara tawa yang begitu dalam dan penuh penderitaan. "Kalian mengira kalian bisa menghentikan ini? Kalian hanya manusia, terbatas oleh waktu dan ruang. Sedangkan aku adalah kekuatan yang tak terhingga." Dengan gerakan lambat, makhluk itu mulai bergerak maju, dan di saat yang sama, Rudy merasakan dirinya seakan tertarik oleh kekuatan itu. Hawa dingin yang meresap ke dalam tubuhnya semakin membuatnya merasa lemah. Hampir seperti ada sesuatu yang menghisap kekuatan hidupnya. Namun, di tengah ketakutan itu, Tika menggenggam tangan Rudy lebih erat. "Kita punya pilihan, Rudy. Kita bisa menghentikan ini. Kita harus bersatu." Rudy menatap Tika. Mata mereka bertemu dalam keheningan yang penuh tekad. "Kita harus menemukan cara untuk mengalahkan makhluk ini," kata Rudy dengan suara yang mantap. "Kita sudah mengorbankan begitu banyak untuk sampai sejauh ini, Tika. Kita tidak bisa berhenti sekarang." Dengan itu, keduanya melangkah maju, menyatu dalam tujuan mereka, meskipun dunia di sekitar mereka tampak hancur dan berubah menjadi kegelapan yang tak terbendung. Rudy menyadari bahwa mereka tidak hanya melawan makhluk itu, tetapi juga melawan kegelapan yang lebih besar, sebuah kekuatan yang terhubung dengan dunia yang tak terlihat oleh manusia. "Tika," bisik Rudy, "kita harus mengorbankan sesuatu untuk menutup gerbang ini, untuk menghancurkan makhluk ini." Tika menatapnya. Matanya bergetar. "Apa yang harus kita korbankan, Rudy?" Rudy menarik napas dalam-dalam, merasa beban keputusan yang begitu berat. "Aku tidak tahu, Tika. Tapi kita harus siap. Apapun itu."
Ketika mereka berdiri di hadapan makhluk itu, mereka merasakan dunia di sekitar mereka semakin melemah. Seakan-akan, setiap detik yang berlalu membawa mereka lebih dekat pada kejatuhan yang tak terhindarkan. Tetapi di dalam diri mereka berdua, ada tekad yang tak tergoyahkan. Mereka tidak akan membiarkan dunia ini hancur. Jangan biarkan dunia ini runtuh, kata Rudy. Suaranya penuh kekuatan. Kita akan mengalahkanmu. Makhluk itu tersenyum sinis, seolah-olah senyum itu adalah kebebasan terakhir yang dapat dia rasakan. Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi. Kegelapan ini telah ada sejak dunia pertama kali tercipta. Kalian tidak akan bisa menahan kekuatanku. Namun, Tika dan Rudy tidak mundur. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak melawan sekarang, kegelapan ini akan melahap segalanya. Tanpa kata, mereka mengangkat tangan mereka bersama, dan dari dalam diri mereka, sebuah energi yang luar biasa muncul, mengalir melalui tubuh mereka, menyatu dengan cahaya yang ada di sekeliling mereka. Secara bersamaan, mereka berteriak, "Kami menolak kegelapan ini." Sebuah ledakan energi dahsyat meluncur keluar dari mereka, menghantam makhluk itu dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Dunia di sekitar mereka berguncang, langit dan bumi bergetar, dan seluruh ruang itu dipenuhi dengan cahaya yang begitu terang sehingga sulit untuk melihat. Rudy dan Tika merasa tubuh mereka terangkat, dan dalam sekejap, mereka merasakan adanya keseimbangan yang tercipta antara terang dan gelap. Namun, saat cahaya itu memudar, mereka mendapati diri mereka kembali berdiri di tengah reruntuhan pabrik, dengan dunia di sekitar mereka yang kembali tenang. Makhluk itu telah menghilang, dan kotak yang sebelumnya mereka buka kini terbuka lebar, tanpa ada tanda-tanda kekuatan gelap yang mengalir keluar lagi. Rudy dan Tika berdiri, bernafas berat, tubuh mereka lelah namun hati mereka terasa ringan. Kegelapan yang mengancam dunia ini telah mereka hancurkan, tetapi harga yang harus mereka bayar sangat besar. Dunia ini selamat, tetapi mereka tahu bahwa perubahan yang mereka alami akan tetap ada selamanya. Kita berhasil, Tika, kata Rudy dengan suara pelan. Dunia kita selamat. Tika menatapnya dengan mata penuh rasa syukur. Kita melakukannya, Rudy. Kita berhasil. Namun, dalam keheningan itu, mereka berdua tahu bahwa meskipun dunia ini telah diselamatkan, mereka telah berubah. Kekuatan yang mereka hadapi, dan pengorbanan yang mereka buat, telah membawa mereka ke ujung dunia yang baru, sebuah dunia yang penuh dengan kemungkinan, namun juga penuh dengan tantangan baru yang harus mereka hadapi. Pabrik ini mungkin sudah hancur, tetapi kita masih memiliki banyak hal yang harus kita hadapi, kata Tika. Matanya penuh harapan namun juga rasa tanggung jawab yang mendalam. Rudy mengangguk. Ya, Tika. Tapi kita akan menghadapinya bersama. Kita akan membangun dunia ini kembali, sedikit demi sedikit. Dengan itu, mereka berdua meninggalkan tempat itu, berjalan bersama menuju masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, tetapi mereka tahu satu hal pasti, mereka tidak akan pernah melawan kegelapan sendirian lagi. Mereka telah belajar bahwa terkadang, dalam kegelapan yang paling dalam, akan ada cahaya yang menuntun mereka menuju jalan yang lebih baik. Dan meskipun pengorbanan itu tak terelakkan, dunia mereka akhirnya selamat, dan dengan itu, mereka siap untuk memulai babak baru dalam hidup mereka.